Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas materi geografi kelas 10 yaitu tentang vulkanisme. Jadi, buat kalian yang ingin tahu apa itu vulkanisme, simak terus video kami sampai akhir ya. Kamu tahu nggak kalau ada gunung berapi yang udah lama nggak aktif? Tahu-tahu setelah 800 tahun dia aktif lagi loh. Nama gunung tersebut adalah Fagradalsfjall Volcano yang ada di Islandia. Jadi, setelah 800 tahun gunung ini nggak aktif, pada bulan Maret 2021, tiba-tiba aja gunung ini kembali aktif dan masih mengeluarkan laharnya loh sampai sekarang. Ngomongin gunung api, tentu aja nggak bisa lepas dari aktivitas vulkanisme. Vulkanisme itu sendiri merupakan salah satu aktivitas ketika si magma ini keluar dari dalam bumi ke permukaan bumi. Pada tanggal 4 Desember 2021 lalu, Gunung Semeru yang terletak di Jawa Timur mengalami erupsi. Gunung berapi tertinggi ketiga di Indonesia ini mengeluarkan awan panas guguran yang menyebabkan hujan abu dan menggelapkan beberapa desa di sekitarnya. Hingga saat ini, Gunung Semeru masih berstatus level 2 atau kategori waspada. Selain Gunung Semeru, gunung lainnya di Pulau Jawa yaitu Gunung Bromo juga memiliki status yang sama. Sementara itu, Gunung Merapi yang berada di Jawa Tengah berlevel 3 atau siaga. Eits, jangan terlalu serius gitu dong. Informasi ini tujuannya bukan buat nakutin kamu kok. Jadi tetap tenang dan jangan panik ya. Nah, kali ini aku mau ngajak kalian buat ngepoin tentang apa sih vulkanisme itu. Apa itu vulkanisme? Vulkanisme adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi. Gejala vulkanisme ada dua. Yang pertama yaitu pravulkanisme. Ditandai dengan sering terjadinya gempa, banyak sumber air mengering, peningkatan temperatur di sekitar kawah, terdengar gemuruh dari dalam gunung, hewan-hewan dari puncak gunung turun ke lereng gunung. Yang kedua yaitu pasca vulkanisme. Ditandai dengan munculnya sumber air panas atau geyser, munculnya sumber gas atau ekslasi seperti belerang, munculnya sumber air yang mengandung mineral seperti belerang atau sulfur. Bentuk gunung api. Bentuk gunung api terdiri dari 3 yaitu gunung api. Bentuk gunung api terdiri dari 3 yaitu gunung api Mar. Gunung api ini terbentuk karena terjadinya erupsi eksklusif sehingga meninggalkan kawah yang cukup besar. Contoh gunung api di Indonesia dengan bentuk ini adalah Gunung Lamoan dan Gunung Dieng. Yang kedua yaitu gunung api perisai. Gunung api perisai adalah gunung yang terbentuk relatif dasar. Gunung ini hanya terbentuk karena erupsi efusi karena magma yang keluar sangat cair. Gunung ini memiliki lereng yang sangat landai dan dasar yang relatif luas. Contohnya seperti Gunung Mauna Loa dan Gunung Kilau di Hawaii. Yang ketiga yaitu gunung api kerucut. Gunung api kerucut atau biasa disebut stratum merupakan bentuk gunung api yang paling umum di Indonesia. Gunung ini terbentuk karena erupsi campuran antara eksklusif dengan efusi. Tumpukan magma yang bergantian dari letusan eksklusif dan lelehan atau efusi yang mengendap semakin tinggi seiring perjalanan waktu. Inilah yang menyebabkan dinding kawah dari gunung jenis ini memiliki batuan beku yang berlapis-lapis. Status aktivitas gunung api. Nah, kalau sekarang udah tahu beberapa bentuk dari gunung api, pasti kalian juga penasaran kan sama aktivitas gunung api. Di awal tadi udah dijelasin sama teman aku tentang Gunung Semeru yang diberi status waspada. Nah, sekarang aku mau kasih tahu lebih detail nih tentang status yang diberi pada gunung aktif yang ada di Indonesia. Berdasarkan Permen SDM nomor 15 tahun 2011,
Tingkat aktivitas gunung api di Indonesia dibagi menjadi 4 level atau tingkatan. Keempat level itu paling rendah ke paling tinggi adalah level 1 normal, level 2 waspada, level 3 siaga, dan level 4 awas. Nah, kita bisa tahu status keaktifan gunung api itu melalui tanda-tanda setiap level yang diberikan. Tingkat keaktifan gunung api itu ada status yang berwarna hijau, yang berarti normal, tidak ada gejala aktivitas tekanan magma. Yang kedua level 2 yaitu waspada yang berwarna kuning, di mana bermakna peningkatan aktivitas seismik dan vulkanik. Yang kedua, sedikit perubahan aktivitas yang diakibatkan oleh aktivitas magma, tektonik, dan hidromental. Level 3 yang biasanya berwarna oranye atau siaga yang bermakna peningkatan insentif kegiatan seismik. Yang selanjutnya, letusan yang dapat terjadi dalam kurun waktu 2 minggu. Nah, yang terakhir yaitu level 4 berwarna merah yang berstatus awas, yang bermakna gunung segera atau sedang meletus. Letusan berpeluang terjadi dalam 24 jam. Tingkat aktivitas gunung api ini bukan sebagai predikat suatu gunung aja loh, tetapi juga digunakan aparat dan masyarakat sekitar sebagai arahan ketika sedang dalam keadaan genting. Tindakan yang diambil oleh aparat dan warga nantinya akan disesuaikan dengan masing-masing level gunung tersebut, sehingga bisa terwujudnya mitigasi bencana alam yang efektif dan efisien. Nah, kalian kan udah pada tahu apa itu vulkanisme dan gejala-gejalanya. Sekarang tuh aku mau bahas tentang erupsi gunung api. Erupsi gunung api. Kalian pasti bertanya-tanya apa itu erupsi gunung api. Nah, erupsi sendiri adalah proses keluarnya magma dari perut bumi. Dengan kata lain, erupsi itu terjadi ketika suatu gunung api meletus. Erupsi atau letusan gunung api berdasarkan kekuatannya ada 2 macam, yaitu berupa ledakan atau eksplosif dan berupa lelehan atau efusif. Erupsi eksplosif adalah erupsi dengan tekanan yang sangat kuat sehingga menghasilkan letusan yang besar atau ledakan. Ini dikarenakan magma di bawah gunung memiliki kandungan gas yang sangat tinggi sehingga memiliki tekanan yang tinggi dan menghasilkan ledakan yang besar yang biasanya hanya 1 kali. Nah, kalau erupsi efusif adalah erupsi dengan tekanan yang kecil, sehingga hanya berupa lelehan yang beransur-ansur keluar. Ini terjadi karena magma yang di dalamnya bersifat basah dan memiliki kandungan gas yang sedikit. Jadi biasanya erupsi tipe ini tidak menghasilkan ledakan yang dahsyat. Nah, karena 2 tipe erupsi ini, gunung-gunung yang tersebar di muka bumi memiliki bentuk yang berbeda-beda. Secara umum, ada 3 jenis gunung api yang harus kalian ketahui, yaitu gunung api Perisai, Mars, dan Starto. Itu dia bahasan kita kali ini seputar vulkanisme ya guys. Semoga video ini dapat menambah wawasan kalian semua tentang vulkanisme. Sekian video dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.